Buntut terbongkarnya praktik prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, petugas melakukan sidak dan menemukan ponsel hingga memindahkan belasan narapidana ke Nusa Kambangan. Petugas melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Satu persatu kamar tahanan diperiksa untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan alat komunikasi ponsel, headset maupun speaker. Sidak ini merupakan buntut penyidik Polda Metro Jaya membongkar praktek prostitusi online atau Open BO yang dikendalikan seorang narapidana AN 40 tahun. Ia terbukti memperdagangkan wanita dengan cara membuat grup Telegram, kemudian berkomunikasi dengan para pelanggan serta wanita yang diperdagangkan. Total ada 16 orang dari narapidana di dalam Lapas Kelas 1 Cipinang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Aksi unjuk rasa terjadi antara pelajar dan mahasiswa di depan gedung SMA N4 Kota Serang berujung ricuh pada Senin siang. Massa menuntut penindakan hukum terhadap oknum guru yang diduga terlibat kasus pelecehan dan korupsi. Sejumlah pelajar dan mahasiswa menggelar aksi protes di depan gedung SMA N4 Kota Serang, Banten. Mereka menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum tenaga pendidik yang diduga melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan anggaran. Situasi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke gedung sekolah dan membuka paksa gerbang. Sempat terjadi bentrokan dengan petugas kepolisian hingga akhirnya tembakan peringatan dilepaskan untuk membubarkan massa. Dalam orasinya, massa memperlihatkan tangkapan layar percakapan diduga antara guru berinisial SJ dengan seorang siswi. Dalam pesan tersebut, terdapat ajakan untuk menginap di sebuah hotel. Massa menilai kasus ini sudah melecehkan martabat pendidikan dan harus diusut tuntas oleh hukum. Hingga saat ini pihak sekolah dan dinas pendidikan masih melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Sementara massa aksi mengancam akan menggelar unjuk rasa lanjutan bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Usai diberikan peringatan 3 kali namun tak diindahkan, Satpol PP Kota Depok membongkar 79 bangunan liar di sepanjang Jalan Juanda. Pemilik bangunan pun memprotes dan meminta waktu untuk membereskan barang-barangnya. Seorang pemilik bangunan ini protes pembongkaran bangunan liar yang dilakukan Satpol PP di kawasan Jalan Juanda, Depok. Ia memprotes untuk meminta waktu tambahan mengosongkan tempat. Namun, permintaan itu ditolak karena surat perintah sudah dilayangkan 3 kali. Warga mengaku sudah menempati lahan selama 15 tahun dengan meminjam pada Pertamina tanpa uang sewa dengan syarat tidak melanggar aturan. Total ada 79 bangunan liar dibongkar yang umumnya digunakan sebagai tempat usaha jualan tanaman hias, warung makan, bengkelas, dan kios lainnya. Pihak Satpol PP menyatakan sudah beberapa kali mendapat laporan adanya tempat penjualan miras di area ini. Sehingga demi faktor keselamatan, keberadaan bangunan liar yang dinilai juga mengganggu estetika dan fungsi lahan akhirnya dibongkar. Pemkot Depok akan melakukan tindakan tegas dengan menjaga kawasan objek vital agar tetap steril dan aman dari aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 86 rumah di permukiman padat penduduk Tambora, Jakarta Barat, ludes terbakar. Luasnya area kebakaran membuat api baru berhasil dipadamkan setelah 9 jam. Ratusan warga kini kehilangan tempat tinggal. Kebakaran besar melanda permukiman di Jalan Garuda Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, memicu kepanikan warga menyelamatkan harta benda. Belum diketahui dari mana sumber api, namun menurut warga, api kebakaran cepat membesar dan merambat dari satu rumah ke rumah lain.
Sekitar 400 jiwa kini kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di tenda di Balai Warga Kelurahan Duri Utara Tambora, Jakarta Barat. Warga terdampak kebakaran tidur dengan kondisi berdesakan, beralaskan terpal dan fasilitas seadanya. Dapur umum, posko administrasi hingga posko kesehatan darurat telah didirikan untuk melayani kebutuhan warga terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, diduga akibat kebocoran gas dan menghanguskan warung makan. Sementara di Magetan, Jawa Timur, 1 orang tewas saat kebakaran yang melalap rumah akibat pemilik lupa mematikan kompor usai memasak. Kepulan asap beserta kobaran api begitu cepat membesar menghanguskan sebuah warung makan atau warteg di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Sementara pemilik warung hanya bisa menangis melihat tempat usahanya ludes dilalap api. Sejumlah warga mencoba untuk menenangkannya. Dari keterangan petugas, kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran tabung gas saat pemilik rumah memasang regulator. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi jenazah warga yang hangus terbakar di rumahnya di Kelurahan Keraton, Kecamatan Maospati, Magetan, Jawa Timur. Korban diduga terjebak saat kebakaran hebat menghanguskan seisi rumahnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor gas usai memasak. Warga sekitar sempat mendengar suara ledakan dan saat diperiksa, rumah sudah terbakar hebat. Warga sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api baru padam setelah 6 unit mobil damkar Pemkab Magetan dibantu damkar Kota Madiun dan Pangkalan Lanut Iswah Yudi tiba di lokasi. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, akibat pecah ban, truk bermuatan semen terguling usai menghantam separator busway di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Kemacetan panjang pun tak terhindari selama proses evakuasi truk. Truk bermuatan semen terguling hingga muatannya berhamburan ke jalan di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan. Petugas mengevakuasi truk yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan semen agar tidak menghalangi jalan. Kecelakaan bermula saat sopir berjalan dari arah Tebet menuju Cawang namun tiba-tiba alami pecah ban. Akibatnya sopir kehilangan kendali lalu menabrak separator busway dan terguling. Akibatnya sopir sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya diselamatkan petugas. Kecelakaan ini juga membuat akses Jalan MT Haryono dari arah Tebet menuju Cawang mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.